Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidasy syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, di malam Kamis pada tanggal 27 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program cerdas ceramah Ramadan berseri dalam tema pada malam hari ini insyaallah taala, yaitu berkaitan tentang panduan zakat fitrah. Insyaallah taala pada 3 hari ini kita akan membahas materi-materi yang penting, ya. Malam ini kita akan bahas tentang zakat fitrah. Kemudian besoknya insyaallah kita akan bahas tentang zakat harta secara ringkas, dan lusanya kita akan belajar tentang panduan safar atau panduan mudik, ya. Karena ini tentunya perlu untuk kita ketahui dan kita pelajari adab-adab yang mesti kita ketahui dalam safar. Nah, sebelumnya para jamaah sekalian, kita berada di malam-malam terbaik dan kita sudah berada di malam yang ke-27 dari bulan suci Ramadan. Dan di malam ke-27 ini adalah malam yang sangat-sangat diharapkan, ya, sangat-sangat diharapkan turunnya Lailatul Qadar. Dari 10 malam terakhir, bahwa pendapat yang paling kuat tentang turunnya Lailatul Qadar itu adalah di malam ke-27. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Wallahi inni la a'lamuha." Wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya saya la a'lamuha, saya mengetahui malam itu. Saya bersumpah atas nama Allah, sesungguhnya saya mengetahui malam itu. Wa hiya lailah allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Malam itu adalah malam yang kita diperintahkan untuk melaksanakan salat tahajud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia, dan dia Lailatu Sab'a wa Ishrin, dan malam itu yang saya ingat adalah malam yang ke-27. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini sahih sebagaimana dalam ilmu hadis, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, maka hadisnya diterima, hadisnya adalah hadis sahih, diterima oleh umat Islam. Maka dengan hadis ini menjadikan malam ke-27 adalah malam yang paling ditekankan untuk turunnya Lailatul Qadar. Walaupun Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan ada sampai 24 pendapat tentang Lailatul Qadar, ya. Sangat banyak pendapat tentang Lailatul Qadar, sampai dikumpulkan ada 24 pendapat. Tetapi dari pendapat-pendapat yang kuat adalah bahwa Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir. Jadi kesimpulan daripada 24 pendapat ini adalah poin yang pertama, bahwa Lailatul Qadar itu terdapat di 10 malam terakhir, dari malam ke-21 sampai malam yang terakhir 30 atau 29. Kemudian mengerucut lagi, kata Nabi, iltamisuha
fil autar, dan tekankan di malam-malam ganjil, yaitu 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan lebih ditekankan lagi adalah di 7 malam terakhir, ya, di 7 malam terakhir, ya, dari malam 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lebih difokuskan lagi adalah malam ke-27, malam ke-27, dan ini adalah malam yang paling diharapkan turun Lailatul Qadar. Walaupun pendapat yang paling dipegang oleh para ulama bi annaha yatanaqqalu fil layali, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah setiap tahun. Tapi kalaulah dia berpindah-pindah, dan itu pendapat yang benar, kadang digenap, kadang diganjil, maka mungkin yang paling sering adalah di malam 27, ya. Kalau memang dia berpindah-pindah tiap tahun, tetapi perpindahan yang paling sering adalah perpindahan yang terjadi di malam seperti ini, adalah malam ke-27. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Untuk itu kita berusaha untuk memaksimalkan malam ini, kita berpenampilan dengan penampilan yang terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salaf ketika berada di 10 malam terakhir memberikan penampilan yang terbaik, ya. Tolong baju barunya sudah bisa dipakai, ya. Ibu-ibu malam ini, ya, diusahakan itikaf, ya, bukan di masjid, ya, tapi bisa di asrama, ya, itikaf untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, ya, memperbanyak berzikir, berdoa, bukan cerita orang, ya. Karena nanti 1000 bulannya gosipnya lebih afdol dari 1000 bulan. Iya, nanti gosipnya lebih afdol dari 1000 bulan. Ya, tolong ibu yang belum pakai baju baru, masih ada kesempatan untuk ganti setelah tarawih, baru kembali lagi datang ke pesantren, ya. Jadi memang diusahakan ini penampilan yang terbaik, ya. Barakallahu fiik. Sebelum kita masuk di pembahasan tentang zakat fitrah, kita akan menyebutkan tentang 7 profil tentang Lailatul Qadar, ya. Apa sebenarnya Lailatul Qadar itu? Secara ringkas, yang pertama, Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan di langit dunia, namanya Baitul Izzah. Jadi Allah menurunkan Al-Quran 30 juz langsung di langit dunia, namanya Baitul Izzah. Kemudian dari langit dunia ini akan turun secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi di bumi. Sesuai dengan peristiwa yang terjadi di mana? Di bumi. Ketika perang Badar, turun ayat tentang perang Badar. Ketika perang Uhud, turun tentang ayat perang Uhud. Atau ada kejadian, misalnya ada orang yang mencuri dan Nabi tidak tahu apa hukumannya, turun ayat tentang hukuman orang yang mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaknya dipotong kedua tangannya. Jadi turun ke Baitul Izzah itu 30 juz lengkap. Dari langit dunia ke bumi itu diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan apa? Peristiwa yang terjadi. Kejadian apa yang terjadi? Nabi ditanya sesuatu, ya, tentang masalah haid, misalnya wa yas'alunaka 'anil mahid, wanita-wanita bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masalah haid. Belum ada wahyu, maka pada saat itulah turun wahyu satu persatu untuk menjelaskan pertanyaan umat, ya, untuk menjelaskan pertanyaan umat. Kemudian yang kedua adalah Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Ibu-ibu, 1000 bulan berapa tahun? 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Ya, 83 tahun 4 bulan.
Jadi kalau ada orang yang beribadah selama 83 tahun, sebelumnya ada jamaah yang usianya 83 tahun di sini? Tidak ada. Ya, semuanya masih kelihatan Masya Allah 30 tahun. Ya. Ya, kelihatan ya baby face semua. Masya Allah. Glowing ya. Walaupun ya dibuat-buat ya, diracik. Ya. Jadi 83 tahun, tidak ada umur kita 83 tahun di sini. Tapi sekiranya ada orang yang beribadah non-stop ini 83 tahun, tidak ada tidurnya, tidak ada makannya, tidak ada minumnya, tidak ada rekreasinya, tidak ada istirahatnya, tidak ada healingnya, 83 tahun dia non-stop beribadah, maka ketahuilah orang yang beribadah di satu malam Lailatul Qadar lebih afdal daripada yang non-stop tadi 83 tahun. Masya Allah. Ada yang sanggup beribadah non-stop ini, tidak usah 83 tahun, satu hari. Ada yang bisa tidak makan, tidak minum, tidak tidur, fokus saja sholat, zikir, berdoa. Sholat, zikir, doa, mengaji. Sholat, zikir, berdoa, mengaji. Siapa yang sanggup dalam satu hari 24 jam? Apalagi dalam jumlah besar 83 tahun. Tidak ada orang yang sanggup. Tapi orang yang beribadah satu malam saja, dia dapat malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, maka khairun. Artinya khairun lebih baik, bukan sama. Lebih baik daripada orang yang beribadah non-stop 83 tahun 4 bulan. Jadi luar biasa ini Lailatul Qadar. Makanya umat Nabi Muhammad memang umurnya pendek, tetapi duluan masuk surga daripada umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, karena Allah memberikan banyak bonus kepada umatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur umat Nabi antara 60 70 tahun. Tapi bisa dibayangkan kalau umat Nabi itu selalu dapat Lailatul Qadar, Masya Allah, tiap tahun dia dapat Lailatul Qadar, maka tentunya bisa mengalahkan umurnya nabi-nabi sebelumnya, kaum-kaum sebelumnya. Ya, seperti kaumnya Nabi Nuh 950 tahun, hampir 1000. Siapa yang mau hidup 950 tahun di sini? Saya doakan sekarang. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya sampai 950 tahun. Mungkin tinggal gigi saja satu. Ya, 950 tahun itu. Tidak ada yang sanggup beribadah. Di usia sekarang sudah banyak orang yang bosan dengan kehidupan. Selalu mengatakan saya sudah capek hidup, saya sudah bosan hidup. Ya, nauzubillah, sudah mulai melirik kepada tali. Astagfirullah. Ataukah racun di situ? Astagfirullah. Ya, nauzubillah min dzalik. Ini dosa besar. La yajuz, haram hukumnya. Ya. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu adalah malam penuh keberkahan. Ya, Al-Qadar artinya syarif. Apa artinya syarif? Mulia. Malam kemuliaan, malam keberkahan. Sebagaimana di surah Ad-Dukhan di ayat ketiga. Jadi Lailatul Qadar itu bukan hanya di surah Al-Qadar, ada juga di surah yang lain, namanya Ad-Dukhan. Ayat ketiga, silakan dilihat Ad-Dukhan ayat ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya saya turunkan Al-Quran di malam penuh keberkahan. Lihat tafsirnya. Apa malam keberkahan di situ? Adalah Lailatul Qadar. Surah Ad-Dukhan ayat keberapa? Ketiga. Ya, surah Ad-Dukhan ayat ketiga. Bahwasanya yang dimaksudkan dengan malam keberkahan di situ adalah malam Lailatul Qadar. Ya, jadi ada malam penuh dengan keberkahan. Berkah malam di Lailatul Qadar itu artinya semuanya menjadi gembira, semuanya merasa tenang di malam hari itu. Ya, karena keberkahan Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat adalah malaikat-malaikat semuanya turun di malam Lailatul Qadar, termasuk pemimpinnya para malaikat siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Tanazzalul malaikatu warruh. Siapa itu warruh? Jibril. Tanazzalul malaikat artinya saling turun para malaikat di bumi, dan juga pemimpinnya para malaikat yaitu malaikat Jibril. Dan dalam riwayat disebutkan malaikat turun di muka bumi ini karena ya kemuliaan Lailatul Qadar dan lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini. Ya. Jadi malaikat itu turun lebih banyak daripada jumlah kerikil. Makanya Al-Qadar juga artinya sempit.
Kenapa sempit? Al-Qadar artinya, arti lain adalah sempit karena di malam itu malaikat semua turun. Jadi kita merasa sempit di malam itu. Ya, lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini. Bukan kerikilnya sidrap atau tanda, kerikil seluruh dunia. Nah, kemudian yang kelima adalah Lailatul Qadar itu adalah malam kesejahteraan. Ya, malam kesejahteraan. Apa dalilnya? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Kesejahteraanlah di malam itu sampai terbit fajar, ya, sampai terbit fajar, yaitu ketika sudah masuk waktu subuh maka sudah selesai Lailatul Qadar, ya. Jadi kesejahteraan pada malam hari itu bahwa tidak ada setan yang mengganggu, tidak ada makhluk-makhluk jahat yang akan mengganggu, karena Allah sudah jamin malam itu semuanya selamat, ya, semuanya selamat. Dan juga bisa diartikan bahwa di malam itu tidak ada orang yang sedang kecelakaan misalnya, ya, tidak ada orang yang sedang jatuh misalnya atau sedang sakit misalnya, karena Allah sudah jamin malam itu semua keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Setelah fajar sakit lagi dia, anda karena sampai subuh saja. Nah, kemudian yang keenam, Lailatul Qadar itu adalah penakdiran tahunan. Ya, Lailatul Qadar itu penakdiran tahunan. Lihat di surah Ad-Dukhan tadi lanjutannya di ayat yang keempat. Apa kata Allah di ayat keempat di surah Ad-Dukhan? Tadi ayat ketiga tadi. Sekarang lanjutannya, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu akan ditakdirkan urusan manusia dengan hakim, dengan bijaksana. Jadi di malam Lailatul Qadar itu penakdiran tahunan akan dicatat dan bisa berubah takdir di malam Lailatul Qadar. Bisa berubah. Di Lauhul Mahfuz betul tidak bisa diganggu gugat di Lauhul Mahfuz. Tetapi catatan malaikat itu bisa berubah di malam Lailatul Qadar. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di situ juga dicatat siapa yang haji tahun itu dan siapa yang tidak jadi haji tahun itu. Ya. Jadi semua penakdiran tertulis di situ. Siapa yang umroh Ramadan tahun itu akan dicatat. Ini nanti nama-nama yang umroh Ramadan tahun 2026. Ini adalah nama-nama orang yang akan haji tahun 2026. Ini akan yang beristri Jangan dilanjutkan. Baik. Jadi mudah-mudahan tidak ada namanya di situ bapak-bapak, kan itu yang paling bahaya. Intinya penakdiran 1 tahun itu akan dicatat kembali. Nah, maksudnya yang belum dapat jodoh ya di situ juga dia menjadi nikah kah tahun ini atau tidak jadi nikah, ya ditolak gara-gara panai atau apa, itu tercatat rapi di Lailatul Qadar. Jadi bisa berubah takdir di malam apa? Lailatul Qadar. Yang tidak jadi haji, kalau Allah takdirkan bisa jadi haji tahun itu. Ya. Jadi sudah lengkap di Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir adalah orang yang menghidupkan malam di Lailatul Qadar akan diampuni dosa-dosanya. Orang yang menghidupkan malam di Lailatul Qadar dengan salat tahajud, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan berharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Ya, jadi ini adalah 7 profil dari Lailatul Qadar, kemuliaan Lailatul Qadar, dan mari kita sama-sama semangat untuk mencari Lailatul Qadar. Tapi kami berikan sebuah quotes, ya, yang penting untuk kita pahami bersama. Lailatul Qadar itu tandanya pada saat terjadi dan pada saat telah pergi. Tanda pada saat terjadi, la barda fiha wala harrah, tidak panas dan tidak dingin. Itu pada saat terjadinya. Setelah lewat Lailatul Qadar, sobihataha, matahari terbit di pagi hari itu,
dengan cahaya yang sejuk, berwarna putih, tidak menyengat. Jadi tandanya ada pada saat terjadi dan pada saat pergi. Pada saat terjadi, kadang kita merasakan tidak panas, tidak dingin. Kenapa? Karena dia dekat AC. Iya kan? Ya. Kenapa kamu merasa tidak panas? Ya karena saya jauh-jauh dari AC. Jadi tanda ketika saat terjadi ini beda-beda orang. Ya. Tetapi tanda yang paling kuat adalah matahari. Apakah kita mempunyai matahari masing-masing? Tidak, satu saja matahari. Maka ketika matahari putih, tidak menyengat, sejuk, maka tadi malam sudah terjadi Lailatul Qadar dan kita tinggal menggigit jari saja. Apa Mi kalau sudah lewat? Baru kita bilang hore Lailatul Qadar. Apa hore sudah lewat? Ya, jadi tolong dimaksimalkan. Tapi kata kuncinya ibhasuha iltamisuha bil ibadat la bil alamat. Bisa diikuti? Iltamisuha bil ibadat la bil alamat. Apa artinya iltamisuha? Carilah dia, lacaklah dia. Lailatul Qadar itu bil ibadat, dengan memperbanyak ibadah. La bil alamat, tidak dengan tanda-tanda. Khalas. Saya ulangi. Iltamisuha bil ibadat la bil alamat. Apa artinya? Iltamisuha bil ibadat. Carilah dia dengan memaksimalkan ibadah. La bil alamat, tidak dengan tanda-tanda. Kayaknya turun nih, kayaknya ini, kayaknya itu. Oh tadi malam itu tidak turun karena saya sempat begadang di kantor. Urusan itu. Kenapa Lailatul Qadar masalah kayaknya tidak turun itu karena kemarin safar Kak, jadi tidak turun itu. Pas turun itu pas saya lagi di masjid. Oh tidak. Jadi ini tidak ada problem ini masalah tanda-tanda. Yang paling penting lacaklah Lailatul Qadar dengan ibadah. Maksimalkan saja di 10 malam terakhir, pasti kena. Pasti kena dari salah satu malam itu. Tidak dipusingkan dengan sedikit-sedikit keluar dari masjid lagi. Bagaimana nih perasaanku ini? Enak-enak aja kau. Oh, kayaknya malam ini ya. Besok-besok setelah tahajud keluar-keluar lagi di masjid ya. Bagaimana malam saya lihat langit-langit ini gimana ini? Ini tidak ada gunanya ini. Makanya tadi kita bilang apa? Iltamisuha bil ibadat. Lacaklah Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah. La bil alamat, tidak dipusingkan dengan apa? Tanda-tanda, tidak dipusingkan dengan tanda. Baik, barakallahu fiik. Jadi itu pengantar daripada malam hari ini Lailatul Qadar. Insyaallah kita akan baca dari secara singkat panduan zakat fitrah pada malam hari ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil 'amal jariyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah kami wa li ustazina dan guru kami wa lil hadirin dan yang hadir di majelis ini wa lil muslimin ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallif wa hafizahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya dalam kitabnya panduan zakat fitrah. Masyaallah wa hafizahullah ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. amin. Panduan zakat fitrah. 1. Definisi. Bahasan. Kata zakat atau zakat dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang tumbuh, bertambah, suci, bisa juga bermakna keberkahan. Dan kata fitr atau fitr dalam rangkaian kalimat bahasa Arab bermakna berbukanya orang yang berpuasa. Adapun definisi zakat fitr dalam istilah adalah sedekah yang diwajibkan karena selesainya berpuasa selama bulan Ramadan sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Mengapa zakat disandarkan kepada perkara berbuka puasa? Jawabannya,
Karena penyebab zakat ini diwajibkan adalah berbuka dan selesainya seorang muslim dari ibadah puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berbuka, yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum salat, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Di kalangan ulama ahli fikih sering juga digunakan istilah fitrah untuk benda atau makanan pokok yang disakitkan. Karena itulah kemudian zakat ini populer di kalangan masyarakat dengan sebutan zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Panduan zakat fitrah. Pertama, dari segi definisi. Secara etimologi atau secara bahasa, zakat artinya an-nama waz-ziyada wat-tuhur, yaitu sesuatu yang an-nama tumbuh, waz-ziyada bertambah, dan tuhur apa? Suci. Ya, jadi ini yang disebut dengan zakat. Zakat itu berarti ada yang bertumbuh, ada yang bertambah, dan juga menyucikan dari kotoran-kotoran selama bulan suci Ramadan. Secara terminologi atau secara istilah adalah sedekah yang diwajibkan karena selesainya berpuasa selama bulan Ramadan sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan dari perbuatan yang sia-sia. Masya Allah, kita tahu bahwa puasa kita ya penuh dengan kekurangan, perkataan sia-sia, perbuatan sia-sia. Ya, di malam hari kita sholat, tapi di siang hari kita berkata yang sia-sia, berkata yang tidak ada gunanya. Betul perkataan itu tidak mengandung dosa, tetapi perkataan itu maksudnya sia-sia, tidak berpahala, tidak juga mengandung dosa. Perbuatan sia-sia misalnya, kalau misalnya ada orang yang scroll medsos 3 jam, dia scroll misalnya Instagram ya, kemudian tanpa ada tujuan yang jelas, saya tanya, ini perbuatan sia-sia atau bukan sia-sia? Sia-sia karena tidak ada tujuannya. 3 jam dia scroll medsos tanpa ada tujuan yang jelas. Maka yang seperti ini kita harus sadar, ini kotoran-kotoran, maka perlu disucikan. Salah satu untuk menyucikannya dengan apa? Membayar zakat. Dengan membayar zakat. Karena zakat itu artinya tadi apa? Suci. Apa yang disucikan? Dari perkataan sia-sia dan dari perbuatan yang sia-sia. Nah, 2. Hukum zakat fitrah. Zakat fitri hukumnya wajib pada setiap pribadi muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, merdeka ataupun hamba sahaya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadan 1 sok dari kurma atau 1 sok dari tepung cair atau gandum, atau setiap orang merdeka dan budak, laki-laki dan perempuan, kecil dan besar dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Sebelumnya perbedaan antara zakat fitri dan zakat fitrah. Zakat fitri itu maksudnya dia membayar zakat karena selesainya pelaksanaan ibadah puasa. Makanya disebut dengan iftar. Apa artinya iftar? Berbuka puasa. Itu disebut dengan fitri. Dan ini yang lebih populer. Ini yang lebih ya tepat bahasanya adalah zakat fitri karena dari kata iftar. Orang yang mengeluarkan zakat itu karena dia sudah menyelesaikan tugas berpuasa selama sebulan. Kalau fitrah ini ke makanannya. Ke kurmanya atau ke gandumnya atau ke berasnya, itu disebut dengan fitrah. Iya, itu disebut dengan fitrah. Iya. Jadi disebutkan oleh para ulama kita seperti itu. Kemudian hukum zakat fitrah ini wajib bagi siapa saja selama dia muslim. Jadi zakat fitrah ini syaratnya cuma satu, yaitu muslim saja. Tidak dipersyaratkan akil balik, tidak. Karena semua muslim, baik dia anak-anak, baik dia budak, baik dia merdeka, maka tetap wajib membayar zakat fitrah. Yang menanggung adalah
kepala keluarganya atau orang yang bertanggung jawab atas dirinya. Jadi ini adalah ibadah yang berbeda. Kan rata-rata ibadah itu syaratnya apa? Muslim, akil, balik. Salat itu syaratnya apa? Muslim, akil, balik. Puasa itu Muslim, akil, balik. Haji itu Muslim, akil, balik. Taib zakat Muslim saja. Mau dia anak-anak tetap dia wajib bayar zakat. Cuma bukan dia yang bayar, tetapi ditanggung oleh orang yang memberikan ya kebutuhannya dalam sehari-hari. Nah, 3. Hikmah diwajibkannya zakat fitri. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang besar dalam setiap syariat yang ditetapkannya bagi hamba-hambanya. Di antara hikmah diwajibkannya zakat fitri adalah a. Menumbuhkan kasih sayang di antara kaum muslimin sehingga semakin mempererat ukhuwah dan persatuan, sehingga tidak ada jurang yang lebar antara si kaya dan si miskin. B. Mengikis kecintaan terhadap harta dalam diri orang-orang yang kaya dengan mengeluarkan sebagian dari hartanya kepada saudaranya yang tidak mampu. C. Melatih kepedulian terhadap orang lain. D. Menutup kekurangan-kekurangan yang terjadi selama melaksanakan puasa Ramadan. Baik. Jadi sebelum kita masuk ke hikmah zakat fitrah, ada juga masalah bahasa ini. Tadi kita sebutkan bahwasanya fitri itu berkaitan tentang menyelesaikan ibadah puasa selama sebulan. Fitrah itu artinya makanannya. Yang lebih tepat sebenarnya adalah zakat fitri, itu yang lebih tepat. Tetapi yang populer adalah zakat fitrah. Dan itu semua tidak ada masalah karena ini persoalan bahasa. Begitu juga dalam sahur. Sahur itu adalah makanannya. Makanan yang dimakan di waktu sahur. Kalau perbuatannya namanya suhur. Ya. Jadi kalau dari segi bahasa, suhur, apa yang kita kerjakan itu sebenarnya suhur. Suhur artinya perbuatan untuk makan sahur. Kalau sahur itu adalah makanan yang dimakan di waktu apa? Sahur. Jadi ini persoalan bahasa, ya, dan semuanya sah insyaallah taala, tidak mengapa. Hikmahnya adalah menumbuhkan kasih sayang, mengikis kecintaan terhadap harta, melatih kepedulian kepada orang lain, menutupi kekurangan-kekurangan terjadi selama Ramadan. Dan ini kita perlu latih anak-anak kita untuk selalu peduli dengan orang. Ya, bisa itu anak-anak diajak misalnya, kalau misalnya hari Sabtu Ahad atau hari Jumat, bisa kita anak-anak kita yang disuruh untuk bagikan Jumat berkah misalnya. Ya, misalnya Jumat berkah, kita beli misalnya 10 bungkus nasi kuning misalnya. Nanti kita ajak dia yang bagikan kepada orang. Jadi memang dari sekarang itu anak-anak dilatih untuk bersedekah. Kami lihat di Arab Saudi itu, di Mekah dan di Madinah, memang anak-anak diajari, ya, uangnya memang dari bapaknya, tetapi yang memberikan secara langsung kepada orang yang membutuhkan itu anaknya. Ya, bisa dikasih berapa real begitu, ini kasih itu, kasih itu, kasih itu. Dia yang pergi, anaknya yang pergi. Sama dengan kita di sini, bagus misalnya kita mau masukkan uang di celengan, biarkan anak kita yang masukkan. Kita kasih misalnya uang 50.000 2 lembar, dua kertas uang 50.000, satu masuk celengan, satu masuk di kantongnya. Nah, jadi seperti itu dibiasakan untuk dilatih bersedekah. Ya, karena orang pelit itu biasanya dikondisikan karena keadaannya. Orang pelit itu bukan dari lahir, ya, tapi tercipta dari lingkungan yang pelit. Memang orang tuanya kikir, memang ibunya sekek sekali. Jalan kote saja sudah dimakan, dah bungkus lagi, baru nak pakai sahur. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita berada di lingkungan yang pelit. Tapi kita harus sering-sering berderma, yaitu sering-sering bersedekah. Ajari anak kita yang kasih nak, kamu yang kasih nak, kasih itu nak, kasih itu nak. Ya seperti itu. Nah. 4. Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat fitri. Syarat-syarat yang menjadikan seseorang wajib menunaikan zakat fitri. Syarat wajibnya menunaikan zakat fitri ada 4. 1. Islam. Makanya wajib bagi setiap muslim, hamba sahaya atau orang yang merdeka, laki-laki ataupun perempuan, orang dewasa maupun anak kecil. 2. Anak yatim, ditunaikan oleh wali yang memegang hartanya. 3. Mampu, yaitu ketika dia memiliki pangan yang lebih dari kebutuhan dirinya dan keluarganya dan kebutuhan primer lainnya. Kelebihan itu sebesar 1 sok pada malam Id. 4. Telah masuk waktunya.
yaitu terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri atau berakhirnya bulan Ramadan, atau seseorang muslim meninggal sebelum terbenam matahari hari akhir Ramadan 23, 29 atau 30, maka tidak wajib. Jika meninggal setelah terbenam maka wajib. Seorang mu'allaf sebelum maghrib wajib, setelah maghrib tidak wajib. Bayi yang lahir sebelum maghrib wajib, setelah maghrib tidak wajib. Anak dalam perut bayar zakat sunnah, bukan wajib. Siapa anggota keluarga yang ada pada terbenam matahari akhir Ramadan? Baik. Syarat wajib mengeluarkan zakat fitri. Yang pertama muslim, kedua anak yatim, tiga mampu, empat telah masuk waktunya. Jadi mampu di sini, apa yang disebut dengan mampu adalah dia memiliki pangan yang lebih dari kebutuhan keluarganya. Misalnya kebutuhan keluarganya itu 10 liter. Kemudian dicek di rumahnya itu ada 20 liter. Berarti ini melebihi dari kebutuhan atau tidak? Melebihi. Walaupun tetangga-tetangga bilang kamu orang miskin. Walaupun orang-orang semua bilang itu termasuk orang miskin di kampung, tetapi pada hari pengeluaran zakat dia dapat kebutuhan yang lebih daripada kebutuhan hariannya, maka dia tetap harus bayar zakat. Walaupun ujung-ujungnya zakat itu kembali lagi ke rumahnya, ya kan? Jadi yang mampu di sini adalah bukan orang kaya, enggak. Mampu dalam hal dia mempunyai pangan yang lebih dari kebutuhannya. Sehari kamu butuh berapa beras? Misalnya 5 liter. Maka ketika dia cek gudangnya, ada ini 20 liter, berarti kamu termasuk yang mampu. Walaupun semua orang bilang kamu termasuk orang yang wajib diberikan zakat fitrah. Ya, jadi jika ada yang seperti ini, maka dia tetap wajib juga bayar zakat fitrah, walaupun ujung-ujungnya dia akan mendapatkan juga bagian daripada zakat fitrah. Kemudian telah masuk waktunya, yaitu terbenamnya matahari di hari lebaran, malam takbiran. Seorang muslim meninggal sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan, maka tidak wajib. Jika meninggal setelah terbenam maka wajib. Jadi kalau ada orang meninggal hari terakhir Ramadan, katakanlah 30, sebelum maghrib dia meninggal, dia terhitung bayar zakat atau tidak? Coba lihat lagi. Baca. Seorang muslim meninggal sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan, maka tidak wajib dia membayar. Jika meninggalnya setelah maghrib, baru dia wajib. Ya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ada yang meninggal sebelum maghrib, taruhlah hari ini hari terakhir, ya, meninggal sebelum maghrib, apakah dihitungkan juga zakat bagi dia? Maka katakan tidak wajib. Tapi kalau keluarga mau, tidak ada masalah. Zakat yang berlebih itu nggak ada masalah, terhitung sedekah. Ya masalah kalau kurang. Nah, kemudian seorang mualafnya sebelum maghrib bayar zakat atau tidak? Sebelum maghrib dia mualaf, jam 5 sore dia sudah menyatakan Islam, bayar zakat atau tidak? Bayar, karena melewati terbenam matahari dalam keadaan muslim. Tapi ketika pada maghrib dia syahadat, bayar zakat atau tidak? Tidak, karena melewati maghrib dalam keadaan apa? Non muslim. Ya, maka dia tidak wajib bayar zakat. Kemudian bayi yang lahir sebelum maghrib, wajib bayar zakat? Wajib, karena melewati terbenam matahari dalam keadaan ada. Tapi kalau lahirnya setelah maghrib di malam takbiran, tidak wajib. Tapi kalau dia mau bayar, maka itu boleh, hukumnya sunnah. Anak dalam perut bayar zakatnya hukumnya sunnah. Ya, wanita yang sedang hamil, maka dia sunnah untuk membayarkan anak yang ada di kandungannya, tidak wajib. Tidak ada ketentuan berapa bulan. Kalau dia sudah ada dalam perut ibunya, maka dia boleh membayarkan zakat untuk bayi tersebut. Nah, 5. Waktu mengeluarkan zakat fitri. Zakat fitri dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat Id. Waktu mengeluarkannya yang paling afdol adalah sebelum orang-orang berangkat sholat Id, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan beliau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar zakat fitri tersebut dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat sholat Id. Hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim. B. Diperbolehkan pula untuk mengeluarkan zakat fitri sebelum itu.
dan sebaiknya paling cepat dimulai dari hari 27 atau 28 sebelum hari raya Idul Fitri. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah mereka para sahabat mengeluarkan zakat fitri mereka sehari atau 2 hari sebelum Id, hari Senin Bukhari. Waktu wajib pembayaran zakat fitri adalah tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Siapa yang mengeluarkan di luar dari waktu tersebut, maka bukanlah dimaksud zakat fitri yang diterima, dan siapa yang mengeluarkan setelah Id, maka dianggap sedekah. Baik, waktu mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri kita katakan sebelum pelaksanaan sholat Id. Itu dulu kata kuncinya. Sebelum pelaksanaan sholat Id masih boleh membayar zakat fitri. Namun ulama kita membagi 2 waktu. Ada waktu boleh. Waktu boleh ini adalah 2 hari atau sehari sebelum sholat Id, yaitu di hari ke-27 atau hari ke-28 boleh dia sudah bayar zakat. Bedakan antara menyetorkan zakat dengan menyalurkan zakat. Kalau menyalurkan kapan saja, tapi menyerahkan kepada fakir miskin paling cepat berapa? 2 hari atau sehari sebelum Lebaran, hari ke-27 atau hari ke-28. Tapi kalau dia sudah menyetor berasnya di masjid dari hari ke-21 nggak ada masalah. Tapi sisa panitia nanti paling cepat di hari ke-27 atau 28. Apa hikmahnya zakat fitrah itu ada? Agar tidak ada orang kelaparan di hari Lebaran. Tapi kalau kita sudah kasih di hari ke-21, namakan sahur, namakan buka puasa. Lebaran tidak masak lontong sayur, tidak masak ketupat, tidak ada buras. Jadi seperti itu. Itu waktu boleh. Ini paling cepat 2 atau sehari sebelum Lebaran. Waktu wajib dia keluarkan. Kapan itu? Malam takbiran. Takbiran atau ba'da maghrib di 1 Syawal. Itu sudah wajib itu. Dan yang paling afdol adalah sebelum berangkat sholat Id. Ini yang dikerjakan oleh orang-orang Mekah dan orang Madinah, bahwa ketika ingin menuju Masjid Nabawi, maka di seberang jalan kanan ada penjual beras. Ya, di Mekah, di Madinah juga zakatnya pakai beras. Di sebelah kiri adalah para pengemis. Dia bawa berapa real, kemudian dia beli di sebelah kanan berasnya, dan memang sudah ditakar dengan takaran zakat fitrah. Setelah dia beli, berapa anggota keluarganya, misalnya ada 10. Ya, kenapa banyak sekali Ustaz? Karena memang istrinya. Ya, jangan begitu. Ya, jadi 10. Kemudian setelah itu nyebrang ke sebelah kiri, dan 10 kantong beras itu dikasih kepada fakir miskin. Selesai, tidak ada ribet-ribet. Ya, tidak ada ribet-ribet. Jadi seperti itu. Ini yang paling sunnah adalah membayarnya sebelum berangkat sholat Id. Ya, ada pernah kejadian itu. Ya, dia sudah seperti mungkin kagetnya orang yang berhubungan badan di siang hari Ramadan. Pak Imam, ini malam takbiran nih Pak Imam. Saya belum bayar zakat fitrah, ini bagaimana Pak Imam? Tolong dulu Pak Imam. Biar tenang. Kenapa? Saya belum bayar zakat fitrah. Masih bisa. Besok sebelum Lebaran kamu masih bisa bayar zakat. Wah, saya kira tidak bisa nih Pak Imam. Mana aja Kak? Tidak. Jadi dia kaget sekali karena baru dia sadar belum bayar zakat fitrah di malam takbiran. Padahal masih ada waktu. Biar pada subuh juga besok masih bisa. Ya, tapi begitulah. Orang yang tidak punya ilmu itu selalu was-was. Selalu apa? Was-was. Makanya pentingnya ilmu. Nah, tempat dikeluarkannya zakat fitri. Disunahkan mengeluarkan zakat fitri di tempat mana si wajib zakat menetap, dan diutamakan dari keluarga terdekat. Namun boleh juga zakat tersebut dikeluarkan di tempat lain, khususnya jika di tempat lain tersebut banyak kaum muslim yang lebih membutuhkan. Sementara kaum muslim yang miskin di tempat tinggal si wajib zakat sedikit. Hukum asal di mana kita membayar zakat di tempat domisili kita, bukan di kampung kita ya. Bukan di kampung di tempat domisili sekarang. Misalnya kita orang Makassar, domisili Sidrap, maka di mana bayarnya? Sidrap, kan domisili situ. Kecuali itu asalnya, kecuali kalau ada tempat yang lebih membutuhkan. Contoh, seperti di Arab Saudi, sebagian zakat itu disalurkan ke Palestina. Karena di Saudi alhamdulillah masyarakat di sana tercukupi.
Alhamdulillah. Jadi zakat orang-orang di sana itu diserahkan ke Palestina atau di Gaza. Itu boleh. Misalnya kita lihat di kampung kita misalnya, alhamdulillah semua aman. Boleh kita di kampungku Ustaz lebih butuh, masih banyak orang yang butuh, orang miskin. Nah, silakan. Ya, tapi asalnya tadi apa? Di tempat domisili. Tapi boleh di tempat lain yang lebih membutuhkan. Baik kampung kita sendiri maupun bukan kampung kita. Intinya di mana yang lebih membutuhkan. Nah, 7. Bentuk zakat fitri yang dikeluarkan. Zakat fitri dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok yang dikonsumsi di daerah mana zakat fitri dikeluarkan dari jenis yang biasa dikonsumsi oleh si wajib zakat. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitri dengan satu sok kurma atau satu sok gandum bagi hamba yang merdeka dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju sholat Id. Muttafaqun alaih. Apakah boleh mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama membolehkan, namun mayoritas ulama tidak membolehkan. Pendapat yang kuat adalah pendapat ulama yang menghulurkan zakat fitri dalam bentuk bahan makanan dan tidak membolehkan dikeluarkannya zakat fitri dalam bentuk uang. Hal ini berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, perintah Nabi demikian. Yang kedua, di zaman Nabi sudah ada uang dalam bentuk emas dan perak dinar atau dirham. Yang ketiga, ambil beli beras belum disalurkan. Baik, apakah bentuk apa yang bisa disalurkan? Yaitu bentuk makanan pokok di kampung itu. Misalnya kita beras. Di Saudi juga beras. Dulu memang kurma, dulu ya, gandum. Tapi sekarang juga orang Arab mengkonsumsi beras dan itu yang dikeluarkan zakat fitrah. Nah, kemudian apakah boleh disalurkan dengan uang? Jawabannya asalnya tidak boleh karena perintah Nabi demikian. Kemudian yang kedua, di zaman Nabi sudah ada mata uang, ada dinar, ada dirham. Tapi bersamaan dengan itu tidak ada sahabat yang datang ke masjid dengan membawa apa? Kepingan emas, tidak membawa dengan kepingan perak. Langsung dengan bahan pokok, kurma atau gandum. Berarti hal itu memang tidak diperintahkan. Maka kalaupun ada yang membayar dengan uang, maka panitia yang membelikannya sebagai untuk beli beras. Dan beras itulah yang tangan ke tangan dari panitia ke orang miskin, dari tangan ke tangan, yaitu dengan beras, bukan dengan uang. Jadi yang mana lebih afdol? Kita datang ke masjid dengan membawa uang atau dengan beras? Jelas dengan beras. Kalau dia datang dengan uang boleh, tapi kurang afdol. Kurang afdol. Kalau ada yang bisa kita kerja yang afdol, kenapa tidak? Nah. 8. Berapa kadar yang dikeluarkan? 1 sok atau 4 mus, 2 genggam tangan, 3 liter, 3 kilogram atau 4 liter. Sebagian 2,5 kg atau 1 sok nabawi 2,65 kg. Volume ke berat khilaf karena 2 genggam tangan kurma atau gandum kismis beda dengan beras. Para ulama telah memastikan jika 1 takaran atau 1 sok setara dengan 4 mud, jika ditimbang 4 mud akan setara dengan beras sebesar 2,6 kg. Besaran ini sebenarnya lebih dibandingkan dengan ukuran zakat fitrah dan dikeluarkan yaitu sebesar 2,5 kg. Namun hal ini dapat dijadikan acuan di mana terdapat perbedaan pendapat antara ulama mengenai ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Baik, berapa kadar yang dikeluarkan? Nabi menyebutkan 1 sok. Itu ukuran Nabi, namanya 1 sok. Apa itu 1 sok? 1 sok itu sama dengan 4 mud. Mud itu adalah 2 genggaman tangan dewasa. Ini 4 kali begini. 1, 2, 3, 4. Nah, disebut dengan 1 sok. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Ada mengatakan 4 liter, ada mengatakan 3 liter. Karena dari volume ke konversikan ke berat itu pasti berbeda. Sama enggak kurma 1 genggam begini beratnya dengan kismis? Sama atau tidak? Tidak. Sama enggak 1 genggam kismis begini dengan 1 genggam begini beras? Sama atau tidak beratnya? Tidak. Maka wajar terjadi perbedaan.
Saya tanya, Nabi mengukur dengan mud. Ini mud ini volume atau berat? Volume kan? Satu begini kurma pasti beda beratnya. Satu begini kismis beda beratnya. Satu begini gandum beda beratnya. Satu begini beras juga beda beratnya. Mud. Ya. Ini disebut dengan mud. Satu genggaman itu masuk di sini. Ya. Jadi misalnya ya, ini kami dapat di Masjid Nabawi, ini bersanad ini ya, bersanad. Nabi itu berudu dengan satu mud ini. Jadi Nabi itu kalau berudu ukuran begini. Ini sudah diukur begini. Ukuran wudu Nabi, dan membayar zakat juga seperti ini. Ya. Ini disebut dengan satu sok. 4 kali masuk ini satu sok. Kata Nabi, Nabi biasa berudu dengan satu mud, mandi dengan satu sok. Kori besok mandi pakai ini. Ya. Saya tanya, Nabi tuh bersih atau kotor orangnya? Paling bersih, paling harum. Tapi Nabi cuma satu begini. Ya. Begini ya. Seperti ini contoh. Ini satu mud, satu genggaman. Ini ya. Saya ambil ini. Ini disebut dengan satu apa ini? Satu mud. Ya. Coba bisa satu orang di sini. Ya. Supaya tidak jatuh. Ya. Tapi itu. Ya. Tapi geser sini. Ya. Situ ya. Nah, ini satu mud. Agak tidak full ya, karena bukan tangan orang Arab. Ya, kalau tangan orang Arab kan pasti full ini, betul. Taruhlah full begini. Ya. Rata-rata begini. Nah, ini satu mud. Masuk ke sini, satu mud itu berapa kali baru dapat sok? 4 kali. Ini satu. Ya. 2. Jatuh. Qadarullah. 3. Ya. 4. Ya. Ini. Jadi kalau kami bawa zakat fitrah, ini saya kupakai saya. Ya, karena dari Nabi ini langsung sanatnya. Kami jaga ini. Ya mau bikin usaha begini, tafadhol. Mumpung belum ada yang jual begini. Ya. Tapi orang biasa pakai yang biasa itu di pasar. Oh, yang liter biasa. Tapi kalau ambil berkahnya ini, ya masya Allah. Jadi Nabi biasanya mandi dengan satu sok dan berudu dengan satu mud. Apa tadi namanya ini? Mud. Ini sok. Berapa kali sok? 4 kali. Dapat mud ini 4 kali. Ya. Barakallahu fiik. Jadi seperti itu cara membayar zakat fitrah. Ya, zakat fitrah atau zakat fitrah ya. Jadi begitu caranya. 9. Siapakah yang berhak menerima zakat fitri? Hanya fakir dan miskin, yaitu orang yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya dalam sehari-hari. Misal, dalam satu kakak 2 juta, namun penghasilannya hanya 1 juta, maka ia miskin. Kurang dari itu misalnya 500.000, maka dia fakir. Apa yang dimaksud fakir dan miskin? Fakir yaitu orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan untuk mencukupi. Misalnya, kebutuhan pokoknya adalah 10, ia hanya bisa mencukupi 4 atau kurang dari itu. Miskin yaitu orang yang belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Misalnya kebutuhan pokoknya adalah 10, ia baru bisa memenuhi 6, 7, 8 atau 9. Nah, jadi disebutkan bahwasanya yang berhak mendapatkan zakat fitrah itu hanya 2 saja, fakir dan miskin. Apa itu fakir? Fakir itu adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan. Tidak ada pekerjaan tetapnya. Kalau miskin ada tapi tidak cukup. Nah, jadi ini hanya yang dapat saja, fakir dan miskin. Tidak ada yang dapat yang lain. Yang terjadi sekarang apa yang dapat ini zakat fitrah? Banyak. Ada mi Pak Imam, ada mi Amil. Itu zakat harta. Insya Allah besok kita bahas zakat harta. Itu dapat 8 golongan. Tapi zakat fitrah ini cuma 2 saja. Saya tanya, apa tadi hikmahnya orang kenapa harus bayar zakat fitrah? Agar orang miskin semuanya makan di hari Lebaran. Bisa nggak dapat Pak Imam? Bisa. Kalau Pak Imamnya miskin,
Tapi Pak Imamnya ada mobilnya. Ya. Amilnya bisa nggak dapat zakat? Bisa. Kalau amilnya miskin, nah 2 HP-nya, iPhone lagi 2. Ya. Jadi bukan ini yang disebut dengan miskin. Ini perlu diluruskan ini, ya. Ingat agama itu tidak boleh pakai perasaan, ya. Jadi yang dulu-dulu, ya yang dulu-dulu kalau memang kamu tidak tahu, Rabbana la tu'akhizna. Kelas. Ya, Allah tidak akan hukumi. Tapi ya masalah kalau pura-pura tidak tahu. Ya masalahnya ini. Kalau pura-pura tidak tahu. Dan ini terjadi banyak. Fakir dan miskin saja sudah, jangan lagi diambil-ambil. Jangan lagi diambil-ambil haknya orang. Nah. 10. Kesalahan-kesalahan. Sebagian ahli menetapkan kadar berlebihan bisa 4 kg. Menyebutkan kepada orang yang tidak berhak seperti panitia, imam, remas, dan seterusnya. Remaja masjid dapat juga ya? Iya. Nah. Disebutkan setelah itu. Catatan. Catatan, anak yang punya kelaparan nafkah hendaklah menanggung zakat fitrah untuk istri dari ayah ibu tiri, namun hal itu bukanlah wajib. Seseorang ayah tidak wajib menanggung nafkah dan zakat fitrah untuk istri dari anak laki-lakinya atau menantunya. Demikian sebagaimana disebutkan dalam Al-Majmu' dinukil dari Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i. Adapun anak yang sudah dewasa atau balik dan mampu dalam hal nafkah tidak diwajibkan bagi ayahnya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah boleh dibayarkan asalkan dengan ada izin anak tersebut. Untuk kerabat boleh dikeluarkan zakat fitrah atas nama mereka asalkan dengan izin mereka. Dalam hal mengeluarkan zakat fitrah, jika akhirnya punya kelebihan makanan yang terbatas dan yang menjadi urutan dalam pengeluaran zakat fitrah adalah 1. dirinya sendiri, 2. istrinya, 3. anak yang paling kecil, 4. ayahnya, 5. ibunya, 6. anaknya yang besar yang tidak mampu bekerja. Jadi kalau misalnya terbatas dia punya harta, dahulukan adalah diri sendiri dulu. Masih ada untuk bayarkan istri. Masih ada anak yang paling kecil. Kenapa bukan anak yang paling besar? Karena dia masih bisa untuk kerja, bisa menanggung diri sendiri. Ya. Kemudian ayahnya dia, ibunya, dan anaknya yang besar yang tidak mampu bekerja. Nah, jika seseorang hanya mampu menunaikan zakat fitrah untuk dirinya sendiri atau satu orang, wajib baginya untuk menanggung dirinya sendiri. Jika dia mementingkan orang lain dalam kondisi ini, zakat fitrahnya tidak sah. Jika istrinya kaya, sedangkan suaminya orang yang susah, istri wajib mengeluarkan tidak wajib. Istri tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, hanya disunahkan dia mengeluarkannya agar selamat dari khilaf untuk perbedaan pendapat dari para ulama. Jika istrinya kaya, sedangkan suaminya orang yang susah, ya ini kayaknya banyak yang terjadi. Saya ulangi, jika istrinya kaya, sedangkan suaminya orang yang susah, tidak kaya, istri tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Kenapa? Ini tanggungannya siapa? Tanggungannya suami. Tapi kalau dia mau bayar untuk dirinya, maka itu yang bagus keluar dari perbedaan pendapat. Intinya jangan coba menikah kalau belum mampu membayarkan zakat. Jangan coba-coba menikah. Minimal itu menikah modalnya bisa menafkahi, terutama ketika pembayaran zakat. Ya, taib, jazakumullah khair atas perhatiannya. Alhamdulillah, ini saya kira panduan zakat ini tiap tahun kita bahas, ya, sesuatu yang berulang, kita memurojaah saja. Insyaallah besok ada kesempatan yang Allah berikan kita bahas tentang zakat harta, ya, berkaitan tentang zakat harta yang wajib dikeluarkan. Demikian, jazakumullah khair atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, ya, siapa biasa menyebutkan doa Lailatul Qadar? Anda muflim. Nah, tafadhal. Jazakallah khair. Sebutkan doa yang direkomendasikan sebelum salam. Allahumma inni ala dzikra wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma hasbuni hisaba yasira. Barakallahu fiik, ahsantum.
Jazakumullahu khairan. Demikian. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.